Makasih udah join, makasih juga udah di record. Untuk hari ini kita akan bahas kan tadi integral lipat dan di Zoom kali ini teman-teman bebas aja untuk drop pertanyaan mau either raise hand atau di chat at any point. Nanti aku akan baca secara berkala dan aku akan jawab. Dan ya bawa santai aja teman-teman kita belajar bareng. Hmm, dan kita mulai dari 13.1 sebentar ya. Oke, 13.1. Nanti sistemnya aku akan bahas per bab dan dari setiap bab tuh aku akan kasih beberapa soal ya mungkin dari Mathco terutama soalnya em, ya kiblat kita kan dari Mathco ya. Jadi gitu. Jadi kita akan ada soal sorry subbab soal gitu sistemnya. Oke, yang pertama itu integral lipat atas daerah persegi panjang. Sebenarnya em, integral lipat tuh apa sih? Yang kita tahu kan dulu integral itu cuma satu. Sekarang berubahnya jadi dua. Tapi kenapa gitu kan? Nah, em, kalau kita lihat dari dulu untuk fungsi satu variabel atau fungsi satu peubah, integral tuh biasanya buat apa sih? Integral tuh biasanya buat ngitung luas di bawah satu kurva kan. Kayak gini kan. Misalnya ada kurva gini, terus nanti kita partisi jadi beberapa bagian gitu kan. Nanti ada misalnya dari A ke B gitu. Nanti jarak antara partisi ini atau jarak antara potongan ini berapa sih? Kita bilangnya dx ya gitu ya, delta x gitu. Nah, em, delta x yang sangat-sangat kecil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita menjumlahkan setiap partisi ini dari A ke B kita jumlahin supaya dapat luas di bawah kurva ini, kurva fx ini gitu kan. Rumusnya apa? Bukan rumusnya sih, maksudnya ekspresinya apa? Ekspresi luasnya itu berarti integral dari A sampai B yang artinya penjumlahan nih dari partisi yang di paling kiri sama paling kanan terhadap kurva terhadap fx dikali dx gitu kan. Fx itu apa? Nah, fx itu ini. Kalau misalnya nyari luas apa sih rumusnya teman-teman? Panjang kali lebar gitu kan istilahnya. Atau hmm, gampangnya ya eh, gampangnya tuh misalnya kalau untuk partisi yang ini deh, partisi yang ini itu kita punya tingginya, tingginya apa dari bawah ke sini kan ya udah otomatis itu adalah fx ya. Dan untuk lebarnya misalnya kita bilang lebar itu dx, berarti makanya fx dikali dx menghasilkan luas si partisi ini gitu kan. Nah, kita ngasilin luas si partisi ini. Baru kita lakukan itu untuk semua partisi ya antara A sampai B begitu kan. Em, Kalau kita bisa analogiin A sampai B ini kita bisa bilang lantainya lah ya. Terus fx ini kita atapnya gitu. Fx dx ini namanya integran, artinya yang kita eh, integralkan gitu ya. Dan A sampai B ini adalah selang pengintegralannya. Nah, kalau sekarang tuh gimana? Sekarang tuh fungsi dua peubah itu kita naikin dimensinya, tapi konsepnya tetap sama. Cuma naikin satu dimensi aja. Nah, kalau representasinya tuh biasanya dalam em, tiga dimensi kan gitu ya. Tiga dimensi, ini ada X, sumbu Y, sumbu Z gitu. Katakanlah ada permukaan gini ya bentuknya. Permukaannya sebenarnya nggak usah rapi-rapi amat. Gini lah, gini deh permukaannya. Permukaannya gini, permukaannya adalah Z sama dengan fungsi dari X dan Y gitu. Nah, dan di bawahnya tuh hmm, ada lantainya atau selang pengintegralnya. Tadi kan kita analogikan sebagai lantai ya untuk eh, si ini nih. Ini kan lantainya adalah
selangnya tuh untuk sumbu X doang. Sekarang selangnya itu ada di sumbu X dan Y gitu. X dan Y. Makanya kalau misalnya kalian ingat kan dibilangnya itu R kuadrat ya, real numbers, tapi untuk sumbu X dan Y gitu. Nah, itu makanya kita harus melakukan dua pengintegralan untuk dari X dan dari Y gitu. Konsepnya sama, misalnya gini kita bagi juga ke dalam partisi gitu. Nah, hmm, partisi gini, nanti kita ambil tuh, eh misalnya untuk ini, di sini ya, ini gini, maaf kalau kurang rapi. Kita batasnya gini-gini deh, batasnya gini, dan kita jumlahin deh. Kan kalau misalnya eh, tiga, sorry, kalau untuk tiga dimensi berarti kita nyarinya apa sih sekarang? Kalau tadi kan luas, sekarang berarti nyarinya volume ya. Volume tuh rumusnya apa? Panjang, lebar, tinggi gitu. Berarti panjang kali lebarnya dari mana? Dari selang pengintegralannya nih. Dari sini gitu kan. Tingginya dari mana? Dari ya jarak antara ini nih. Which is nilai Z-nya dong. Ya nggak? Berarti kita ini ada istilahnya balok besar nih yang harus kita jumlah-jumlahin gitu kan. Jumlah-jumlahin untuk selang pengintegralan ini. Dan yang ditemukan ekspresinya adalah em, double integral dari eh, R. R itu ini selang pengintegralannya ini R em, fxy atau Z ya. Itu fungsi yang diintegralkan dikalikan dA. Kenapa gitu? Karena dan apa itu dA? Karena gini, dA itu adalah misalnya kita lihat ya. Maaf ini kurang rapi. Eh di sini nih untuk satu misalnya untuk satu petak gitu ya. Untuk satu petak itu terdiri dari ini delta Y, delta Y, delta X gitu kan. Ini kan sumbu X-nya di sini. Sumbu Y-nya ke sana. Satu petak ini ada delta X dikali delta Y gitu. Delta X kali delta Y itu sama dengan delta A gitu kan. Makanya dibilangnya DA. DA itu terdiri dari apa? Dari DX dan DY gitu. Karena makanya nanti kalau ngerjain soal kalian biasanya nyarinya ujungnya terusnya untuk selang tertentu itu fxy dy dx atau dx dy. Kenapa bisa ditukar dan kapan kita bisa nukernya? Nanti dijelasin di subbab berikutnya ya. Atau ya, dua subbab berikutnya kalau nggak salah. Gitu. Dan umumnya tulisannya dA gitu. Nah, kenapa kita harus ngaliin terhadap fxy? Alasan yang sama kenapa kita kaliin dulu terhadap fx. Karena ini tuh istilahnya tingginya. Sama juga di sini juga tingginya kan. Em, dari lantai ini ke atap tingginya tuh berapa gitu loh. Itu adalah fxy itu tinggi dari lantai ke atap istilahnya gitu ya. Intuisi gampangnya. Oke, that's that untuk dan ada beberapa sifat nih. Untuk penjelasan 13x1. Ada sifat yang pertama itu sama-sama aja. Yang pertama adakah dikalikan fungsi Z dA sama dengan bisa dikeluarin misalnya. Kalau ada konstanta bisa dikeluarin gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada dua fungsi, kalau dua fungsi bisa diapain? Kalau misalnya dulu kan, misalnya ada dua fungsi kayak gini bisa diapain? Ya dijumlahin, terpisah gitu ya. Eh seperti ini gitu. Dan terakhir, kalau misalnya ada daerah pengintegralan nih, misalnya ada R1 dan R2 gitu kan. Ini kan daerah pengintegralan, bayangin ini di sumbu X dan Y gitu. Hmm, dan ini total-totalnya tuh, atau ini namanya daerah R gitu. Tapi kalian bisa pecah jadi R1 dan R2. Nah, kalau disuruh nyari integral dari R ini, kalian bisa pecah dulu. Kalian cari dulu. Sorry, kenapa?
Iya Putu, kenapa? Sorry. eh Putu, sorry. Aku nggak tahu kamu lagi nanya atau emang nggak sengaja ke unmute. Tapi kalau emang ada pertanyaan, aku kurang jelas ya. Soalnya putus-putus gitu. Thank you. Bentar ya. Boleh, mungkin boleh di chat aja. Karena dia udah koleksi brandnya. Iya. Jadi kalau misalnya brandnya masih banyak kan, ada banyak dari arah ini lebih menjaga kalau tadi kan nanti itu yang apa yang terbatas ya. Ada mesti harus jualnya ya. Di sini harusnya kompak itu orang jauh sekali harus jauh sekali ya. Kalau aja lebih susah itu. Kalau Malaysia ketemu kalian barnya ada tiga dan dia bisa Sebentar ada ya. ya pada balik kan ada ya ada dalamnya kok lebih suka sih ya nah ini baru benar-benar tadi gitu jadi secara nggak langsung itu sama kayak jawaban kita cuma safety karena dia dibentuk ya yes. Nah ini berarti tinggal gimana caranya heroknya investornya harus bisa koneksi area nah, Oke. eh Lanjut. Itu sifat ketiganya. Kita bisa pecah R ini jadi R1 dan R2 untuk kemudian kita hitung integralnya secara terpisah untuk memudahkan gitu ya. Oke. Kok nggak mau dia? Itu untuk eh, subbab yang pertama. Kita cari soal yuk. Em, Soal yang pertama nih. Aku kasih dua soal deh. Hmm, Hitung. Ini ada integral untuk ini ya. Nah, kalau itu kan tadi aku abis udah ngejelasin intuisi dari atau perbedaan lebih tepatnya sih dan cara berintuisi dalam integral lipat gitu ya. Nah, kalau untuk sistem pengerjaan integrannya gimana sih? Sebenarnya kurang lebih sama gitu. Hmm, dengan integral pada apa ya? Pada integral pada satu variabel gitu loh. Cuma bedanya ketika kita ngerjain misalnya untuk dx dy gitu ya udah kita kerjain terhadap x dulu. Terus y-nya gimana? Y-nya dianggap konstanta. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita kerjain dy dx, untuk yang ujungnya dy dx, kita kerjain dulu terhadap y, x-nya dianggap konstanta. Anggap gitu sih. Sebenarnya harus, nanti kita akan latihan bersama. Oke, yang pertama, itu ada hitunglah untuk ya integral di R untuk xy kali pangkat xy kuadrat jika R sama dengan eh itu dari sebentar. Ya, jika X-nya itu dari 0 sampai Len 3 dan Y-nya itu dari 0 sampai 1 gitu. Kalau kita gambarin ini atau lebih gampangnya gini, kita gambar daerah pengintegralannya itu dari 0 ke Len 3 dan untuk Y-nya itu dari 0 ke 1 gitu ya. Berarti daerah pengintegralannya dari sini sampai H, bentar ya, sampai sini gitu. Aku bilangnya gini, R. Oke, nice. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bisa pecah nih. Eh, kayaknya agak, oke. Kita pecah untuk, hmm, kita tulis ulang. X, Y, E.
X, Y kuadrat gitu ya. Nah, kita pilih untuk misalnya dy dx. Dari dy dx artinya apa? Kita integralkan dulu dari hmm, untuk si y-nya, untuk batas-batas y-nya, kemudian kita integralkan untuk batas-batas x-nya gitu. Gitu ya. Kalau misalnya dx dy gimana? Berarti sama x y gini, y kuadrat, dx dy, tapi bedanya kita integralkan dulu terhadap batas 0 sampai ln 3-nya, baru y-nya gitu ya. Nanti aku jelasin kenapa sometimes kita mau tuker batas dan batas-batasnya, dan kenapa kapan kita harus eh, ya kapan kita harus tuker, kapan kita harus biarin aja gitu. Nah, kita kerjanya gimana? Yang pertama, kalau ada kayak gini, notice deh, ternyata ada kesamaan loh antara atau kemiripan antara apalagi ngerjain sama fungsi e ya, sama ya pangkat x gitu, ada yang mirip loh. Dan usually itu adalah pertanda untuk misalin u-nya itu sama dengan xy kuadrat gitu. Nah, dan kita bisa, dan karena kita lagi mengintegralkan terhadap dy, berarti kita turuninnya terhadap dy kan, du per dy gitu. Kalau misalnya pemisalan di satu variabel tuh, kita langsung aja tuh em, du per dx gitu kan, du per dx baru kita tulis. Tapi kan sekarang em, ada dua nih, ada dy sama dx, ya kita harus lebih perhatian. Kita turunnya terhadap mana nih? Ke dy dulu kan, karena kita misalinnya di sini. Berarti sekarang ada diturunin ininya jadi 2xy gitu kan. Bentar ya. Jadi 2xy dikali pangkat xy kuadrat gitu. Hmm, kenapa jadi 2xy? Karena kan kalau misalnya eh pangkat x itu diturunin jadi x aksen dikali pangkat x. Jadi diturunin dulu ininya ke depan. Eh, iya, pokoknya turunan dari pangkatnya ini ditaruh ke depan, baru dikali pangkat x. Nah, turunan dari xy kuadrat apa? Turunan dari xy kuadrat itu 2xy. Kenapa? Karena kita terhadap y. Berarti y-nya diturunin nih. Y kuadrat jadi 2y, baru kita kaliin sama x-nya gitu. Jadi 2xy. Nah, anyways, sekarang kita bisa tulis eh, dy sama dengan du per 2xy pangkat xy kuadrat. Ya nggak? Baru habis itu kita bisa kerjain gini. Jadi xy dikalikan eh u, dikalikan d-nya diubah ke du per 2xy pangkat xy kuadrat. Ini kita bisa coret nih. Xy-nya dicoret, setengahnya nanti kita pindahin ke depan, dan kita dapat bahwa setengah du dx itu sama dengan setengah u ditambah c gitu ya, dx, karena kita belum naruh batas-batasnya, dengan integral dari pangkat xy kuadrat tambah c dx gitu. Nah, kalau udah dapet gini gimana? Kita balikin lagi nih batas-batasnya. Tapi sekarang balikin batasnya. Kalau ini kan tadi batas yang kirinya apa sih? 0 kalian 3. Sekarang ininya diapain nih yang udah ketemu? Ya kita evaluasi atau cari nilainya terhadap 0 sama 1 gitu. Karena tadi belum. Uh, terhadap 1. Nah, dx gitu. Gampang aja kalau udah dapet gini, gampang ya. Tinggal, oh ini masukin ke kemana? Ke x apa ke y? Ke y dong. Karena tadi kita terhadap dy ya. Kita masukin ke y-nya gitu. Berarti pangkat x dikurangin setengah pangkat 0 gitu. Nanti kita dapat bahwa jawabannya adalah 0,3 itu setengah pangkat x min setengah dx gitu. Kalau kita integralin lagi gimana? Nah, ini udah gampang karena tinggal sisa satu ya. Hmm,
E pangkat X tuh kalau diintegralin jadi, sorry, ya, E pangkat X kalau diintegralin jadi apa? Ya setengah E pangkat X gitu kan. Dikurangin setengah, kalau diintegralin jadi setengah X. Kalau ini kan integralin mau diintegralin diturunin tetap aja. Jadi nggak berubah. Terhadap len 3 sama nol. Baru nanti kita tinggal tinggal masukin nih. Len 3-nya masukin ke sini, baru dikurangin nol nol gitu. Oke, soal kedua. Itu tadi baru dapat hasil sorry ya. Nah, itu tadi lebih ke technical aspeknya gimana sih cara mengoperasikan integral lipat. Eh, Kalau misalnya ini ya, bentar. Nah, eh, kita masuk yang juga berhubungan dengan subbab kedua, which is integral berulang. Gitu. Integral berulang itu ngejelasin bahwa, nih, untuk selang pengintegralan x, y, di mana X itu dari A sampai B, notice ya kayak tadi, Y itu dari C sampai D, integral lipatnya itu yang tadinya lantainya kita cuma definisiin R doang gitu ya, bisa kita ubah jadi begini. Tadi kan X-nya itu dari A sampai B, C-nya itu dari, Y-nya itu dari C sampai D. Nah, ini tuh, sorry. Dan ini berhubungannya sama ini gitu kan. Ini namanya integral berulang. Kita bisa evaluasi em, integral atau volume dari fungsi ini dengan batas yang diberikan gitu. Intinya sih itu, kita mengevaluasi atau nyari nilai volume, berapa sih volume Z ini, fungsi Z ini untuk batas-batas yang kita berikan A sampai B, C sampai D. Kalau kita lihat tadi, ini sih basically ini. Misalnya ini kita kasih A, ini kita kasih B, ini kita kasih C, ini kita kasih D. Untuk eh, petak ini tuh berapa sih total volumenya? Ya kita harus pecah. Jadi kita makanya aku bilang tadi kita integralin dari X dulu, baru kita integralin ke Y-nya atau sebaliknya gitu kan. Makanya ada sifat juga untuk integral berulang. Kita bisa tuker gimana eh, batas-batasnya jadi seperti ini gitu kan. Sekarang D-nya yang di depan, DX-nya di belakang gitu. Nah, seperti itu. Lagi-lagi eh DA itu tadi kan makanya DX aku bilang DX atau DY juga bisa DY dikali DX gitu ya. Hmm, untuk contoh misalkan R itu kita coba em, definisiin R itu dari 0 sampai 3 dan untuk di X dan 1 sampai 5 untuk di Y gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya di soal biasanya cuma nulisnya tuh gini, X Y untuk di mana X itu lebih besar dari 0 lebih kecil sama dengan 3 terus X-nya itu lebih besar dari 1 lebih kecil sama dengan, 3 kan? 5 sorry, 5 gitu. Nah, gimana nih cara nyari eh, integralnya? Oke, kayak tadi aku udah jelasin di yang sebelumnya, gitu kan. Caranya ya kita tinggal milih aja kalau masih kayak gini, masih soal yang cukup simpel, kita bisa milih. Misalnya ini kita dikasih fungsi untuk fungsi x y kuadrat gitu ya. DA-nya itu gimana?
kita pilih boleh seperti ini, y kuadrat dx dy, ataupun boleh seperti ini, dx. Nah, kayak gini, yang mana yang bener? Dua-duanya bener. Kenapa? Karena cuman beda proses mengevaluasinya doang. Bedanya gimana? Bedanya di sini. eh Kalau kita pilih misal, ini tolong intuisi ini harus dipahami ya, karena ini akan membantu banget terutama untuk nanti-nanti sebab-sebab berikutnya atas daerah integral lipat atas daerah persegi panjang dan lain sebagainya gitu. Kalau kita pilih yang dx/dy, itu artinya kita evaluasi dulu nih eh, untuk untuk eh, kan kita kalau misalnya gini-gini, ini ya x y, ini itu ini. Nah, ini dari 0 sampai 3, ini dari 1 sampai 5. dx/dy artinya apa? Kita eh, artinya evaluasinya tipenya dari x 0 sampai x 3, baru kita jumlahin nih partisinya, kita jumlahin ke atas gitu kan. Kita jumlahin ke atas karena hmm, kita coba seperti ini. Nah, kita bikin partisi-partisi seperti ini. Bayangin atasnya permukaannya ya. Udah gini deh. eh Seperti ini. Ups, wait. Biar lebih mudah. Nah, kegedean. Sorry. Aku coba gambar a bit better. Nah, bayangin ada part ini kan tingginya ceritanya ya. Nah, yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu, kita coba cari dulu nih. eh untuk penjumlahan petaknya tuh dari X-nya ke sana, tapi kita jumlahinnya ke atas gitu. Kita jumlahinnya ke atas, gitu ya. Shoot ke bawah, apa ke kanan, bayanginnya ke kanan ya berarti. Ini kan shoot ke kanan, tapi jumlahinnya ke atas dari Y1 sampai Y5. Kalau dy dx tuh gimana? Atau ya dy dx tuh gimana? Dy dx ke balikannya. Itu berarti kalau ada ini, kita partisinya tuh bentuknya tegak gitu, tegak naik set, tapi dan jumlahinnya ke kanan gitu. Jumlahinnya ke kanan. Berarti kalau ini partisi kita tegak ya, tegak naik dan kita jumlahinnya shoot ke kanan. Makanya em, aku selalu suka nganggep integral yang di luar ini tuh arah arahnya, arah kemana sih ini integral tuh mau dijumlahin. Kalau untuk yang dx dy ini arahnya berarti 1/5 disumbu x, berarti oh gua akan ngejumlahin, eh sorry, ini kan 1/5 untuk dy ya. Oh gua akan ngejumlahin dari 1 ke 5 disumbu y, berarti naik tuh. Set naik ke atas dijumlahin. Nah, kalau misalnya 0,3 itu 0,3 dx artinya aku akan ngejumlahin partisi yang tegak lurus ini, bukan tegak lurus, iya tegak lurus lah. Intinya tegak lurus yang warna merah ini dari kiri ke kanan gitu. Dan ntar akan ngebantu banget untuk integral lipat yang lain gitu. Nah, ini gimana ngerjainnya ya? Berarti kita lagi-lagi cuma tinggal evaluasi aja x y kuadrat. Oh, x y kuadrat diturunin terhadap x. Jadi diintegralin terhadap x jadi berapa? X kuadrat y kuadrat per 2 gitu kan. Dari 3 sampai 0 dy. Nanti dapat tuh eh, nilainya tuh 9/2 y kuadrat dy gitu. Baru dapat lagi nanti 3/2 y pangkat 3, kita evaluasi untuk 5/1 penjumlahannya.
Hasilnya 186. Ini juga sama, hasilnya akan 186 gitu kalau kalian mau coba sendiri. Kapan sih aku milih DX dan kapan aku harus milih D yang di depan gitu? Kapan DX D, kapan D DX? Simple, yang mana yang akan paling memudahkan kita dalam pengerjaan gitu loh, pengerjaan soalnya. Kalau misalnya seperti ini relatif mudah lah ya, maksudnya aku yakin menurut kalian pasti relatif mudah mau D DX mau DX D, tapi lihat ini di depan ada X sendiri dan ini ada apa sih komponennya? Ada X pangkat satu sama Y pangkat 2 gitu kan. Kira-kira akan lebih gampang mengintegralkan yang mana? Integralkan yang pangkatnya lebih kecil dong. Berarti most likely kita akan mau mulai dari DX aja gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan dapatnya, ya udah kita cuma tinggal perlu musingin si X-nya. Oh, X itu jadi X kuadrat per 2, antar Y-nya tinggal tempelin aja sebelahnya gitu. eh Kalau kita mulai dari DY, kita harus mikirin, oh iya, Y pangkat 3 per tiga, angkanya lebih gede kelihatan kan kayak apa namanya, angkanya lebih gede, harus lebih mikirin lagi, hati-hati, ini Y pangkat 3 gitu, karena kalau misalnya udah tinggal pangkat satu kan udah udah natural lah istilah X kuadrat per 2 gitu gitu sih sebenarnya, milih yang kira-kira yang mana nih yang kita operasikan bakal lebih gampang dulu. Kalau misalnya ada gini ya, cuman Y DA, nah ini kalian akan milih eh, DX DY dulu atau DY DX dulu. Ini Y-nya pangkat satu. Ada X gak? Nggak ada. X-nya pangkat nol. Pilihlah X pangkat nol itu gitu kan. X pangkat nol itu berapa? X pangkat nol kan satu ya. Ada X tapi invisible gitu. X pangkat nol satu. eh X berarti kan ya nol lebih kecil dari satu dong, of course. Berarti kita mau milihnya apa? Lebih better milih apa? Better milih DX dulu DY. Karena nanti ujungnya tinggal YX DY gitu kan. X-nya cuma tinggal dimasukin. Kalau misalnya kita pilih DY DX, ntar kita harus, oh Y kuadrat per 2, baru habis itu DX. Itu jadinya Y kuadrat X per 2 gitu. Yes, hasilnya akan sama, cuman ya whatever, do whatever yang membuat kalian lebih mudah gitu. Jadi pilihlah, usually tipsnya pilihlah yang paling eh, yang lebih kecil pangkatnya gitu istilahnya. Oke, next. Kita bahas ke 13,3. Integral lipat eh, atas daerah bukan persegi panjang. Oke, atas daerah bukan persegi panjang artinya apa? Sorry. Nah, misalkan kita punya daerah tadi R sekarang S ya. Di mana, oke, X-nya itu masih berupa konstanta. Tapi Y-nya tuh udah nggak bisa ditetapin sebagai konstanta lagi karena bentuknya either udah bengkok-bengkok, udah kayak kurva gitu. Jadi kita sebutnya fungsi aja, eh, fungsi Y gitu ya, fungsi satu, dan si ini si ya, kalau nggak salah ya. Fungsi satu dan fungsi dua gitu. Nah, ini daerah pengintegralannya. Gambarannya gimana? Gambarannya kurang lebih kayak gini. Hmm, ini seperti ini untuk X-nya, tapi untuk Y-nya, tapi X itu tetap lurus lah, masih bisa didefinisikan dengan konstanta. Gitu ya. Ini tuh A ke B, untuk Y-nya tuh ini fungsi satu ke fungsi 2 gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana gitu? Yang perlu dinotis paling pertama adalah, lihat deh, mungkin ada yang bertanya, ini kenapa si satu atau fungsi satunya itu dalam X gitu kan? Karena ketika nanti kita mengintegralkan gitu kan, misalnya dy dx, itu kita akan menghasilkan eh, fungsi gitu loh. Nah, misalnya nanti dapatnya gini, y dx gitu. Ini satu nih, satu dy dx gitu.
YDX. Nah, YDX-nya kita evaluasi terhadap apa? Terhadap ya si fungsi-fungsi itu kan. Gitu kan, si fungsi-fungsi itu. Nanti kalau misalnya fungsi X ini dimasukin ke Y, yang kita dapat apa? Kita dapat satu fungsi baru dalam bentuk X supaya kemudian bisa kita evaluate di X yang berupa konstanta ini begitu. Itu sih intinya yang perlu diperhatiin. Nah, kalau gambarannya di ruang tiga dimensi gimana? Kira-kira kayak gini. Y, Z, X. Gini ya. Gini, gini, ini. Ini dari A ke B dan misalnya ada eh, permukaan di atas gitu. Permukaan gini deh. Eh, sorry. Permukaan seperti itu. Nah, lebay, lebay lah permukaannya. Nah, hmm, ini gini. Oke, baik, gitu. Di atas permukaan es ini. Gimana cara kita mencari volume di bawah daerah-daerah ini gitu kan? Wait, wait, bentar. Nah, gimana caranya kita mencari volume di bawah daerah ini? Kalau tadi kita, of course pakai integral lipat, tapi bedanya sekarang kita akan milih nih, eh, kita akan menggunakan fungsi dan bukan angka atau konstanta-konstanta lagi begitu di dx. Notice ya, untuk batas x-nya masih pakai fungsi dan untuk batas y-nya kita pakai angka karena begitulah tadi aku tetapin di atas ini gitu ya. Nah, hmm, kalau tadi kita batas-batasnya masih pakai angka doang, gampang kita tinggal ganti-ganti dy dx, dx dy sesuka hati kita. Tapi ketika ketika sudah memasuki istilahnya apa ya? Memasuki daerah bukan persegi panjang, kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Ada dua daerah yang bisa kita em, klasifikasikan. Ada daerah Y simple dan kedua ada daerah X simple gitu. Yang kalau kita pahami akan bantu dalam nanti menuker-nuker batas-batas integral gitu. Daerah Y simple tuh apa? Daerah Y simple tuh ya yang tadi gitu kan. Daerah simple tuh yang tadi eh kayak agak kurang agak tidak intuitif ya kayak dibilangnya Y-nya simple tapi kenyataannya Y-nya pakai dalam bentuk fungsi gitu. Yang simple malah si X-nya. Cuman ya udahlah. Em, daerah Y simple itu yang seperti tadi ketika em, integralnya itu bisa kita definisikan sebagai gini. Jadi Y simple itu Y-nya tuh dalam bentuk fungsi dan X simple itu eh X ya yang dalam bentuk fungsi. Seperti ini. Kalau untuk terminologinya nggak perlu atau istilah-istilah gininya tuh nggak usah terlalu diperhatikan. Itu yang penting kita tahu logika dari pengerjaannya. Nah, oh ya ingat ya kalau di X simple berarti fungsi ininya akan harus dalam Y gitu. Oke, kita coba ke contoh dulu kali ya. Ke contoh pengerjaan soal seperti ini. Misalnya kita diberikan dua batas, 0 sama X satu sama dari satu ke 2 untuk XY di dx gitu. Nah, ngerjainnya gimana? Nah, pertama aku tanya dulu deh. Kalau misalnya seperti ini kan fungsinya berarti
Y sama dengan X plus satu. Atau bisa kita bilang Y-nya itu fungsi X gitu kan. Berarti ini daerah Y simple apa X simple? Jadi berarti daerah it's eh oke salah. Oh ya, daerah Y simple dong. Ya kan? Karena ini ekspresinya Y sama dengan something something. Berarti ini Y simple gitu. Nah, em, meskipun nggak ada bedanya, teman, kita coba kita lihat. Kita integralin dulu X Y-nya terhadap Y. Berarti eh Y pangkat satu itu kalau diintegralin jadi Y kuadrat per 2. Dan X-nya kita anggap konstanta. Ya udah kita tinggal kaliin aja. Gitu kan. Dari X plus satu sampai 0 dx gitu ya. Nih, nanti kalian akan lihat maksud aku yang tadi aku bilang di awal, kita akan mendapatkan fungsi X baru. Fungsi X baru seperti apa? Begini. Ketika kita masukin X plus satunya ke Y-nya. Jadi kita dapat X dikali X plus satu kuadrat gitu kan. Dikurangin X dikali 0 kuadrat per 2 gitu, dx. Kemudian kita dapetin hasil em, setengah X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah X dx gitu. Nah, kalau udah dapet kayak gini, gampang aja dong. Berarti kita tinggal integralin X pangkat 3 jadi berapa? X pangkat 4 per 4 dong. Ya nggak? Tambah em, 2X kuadrat. 2X kuadrat itu atasnya tambahin satu dibagi juga dengan penjumlahan itu baru dikalikan 2. Oke, 2X pangkat 3 per 3. Tambah X pangkat satu. X pangkat satu itu jadi X kuadrat per 2. Oke. Lalu kita dapat X kuadrat per 2 yang kita harus cari dari 2 sampai satu gitu. Kita tinggal masukin kurang-kurangin gitu. Tinggal teliti aja. Nah, tekniknya seperti itu. Cuman logikanya gimana kalau kita diberikan daerah seperti ini gitu lah. Daerah seperti ini. Misalnya ada garis Y sama dengan 4. Kemudian ada eh, setengah parabola lah ya. Cuman ini aku ambil setengahnya doang. Gitu kan. Hmm, berarti di sini 4, di sini 0, gitu kan. Di sini berapa? Di sini ya perpotongan. Berarti X kuadrat sama dengan 4, X-nya itu sama dengan plus minus 2. Cuman karena kita ambil positifnya doang, makanya X itu sama dengan 2. Berarti di sini 2. Gitu kan. Nah, udah dapat nih daerah-daerah pengintegralannya. Baru kita mau ngitung nih. Coba deh kita pakai integral yang tadi. Hitung XY dA terhadap S dengan daerah pengintegralan S gitu ya. Em, satu tip yang aku mau kasih, hmm, meskipun kita ngomonginnya tiga dimensi atau integral lipat gitu, kita ngomongnya oh ini kita cari volume tiga dimensi, ya lagi yang kalian lihat tetap aja pasti ilustrasinya dalam dua dimensi atau yang kita ilustrasikan itu ya mostly daerah pengintegralannya doang. Jadi kalau mungkin masih ada dari kalian yang terintimidasi dengan oh ini nambah satu dimensi, oh jadi makin susah karena ini ngomongnya permukaan gitu-gitu. Saran dari aku sih mungkin nggak usah terlalu dipikirin karena lagi-lagi si fungsi yang X Y itu cuman jadi istilahnya apa ya? Cuman jadi alat buat kita operasikan. Tapi yang susah justru di kalau dulu kan di fungsi satu variabel tuh justru yang susah tuh isi dari integralnya ini kan. Yang tiba-tiba dikasih ginian lah gitu kan, dikasih kosin kosin lah. Em, itu susah memang. Tapi kalau untuk sekarang, em, justru yang susah bukan dari isinya, tapi dari menentukan batas-batasnya, gimana cara kita memanipulasinya, dan untuk dalamnya tuh pasti nggak akan sesusah itu kok guys. Kayak pasti dikasihnya yang lumayan basic, karena yang mau diuji adalah ya gimana sih cara kita meng, apa ya, melogikakan integral lipat ini. Bukan kita babnya bukan teknik pengintegralan lipat gitu, tapi integral lipat doang masih dasar.
gitu. Di em, banyak-banyakin latihan aja, beneran bisa kok kalau cuma latihan. Kecuali yang teknik integralan kemarin, itu emang susah banget. Jadi ya jangan terintimidasi sama integral guys. Oke, coba kita hitung dulu seperti untuk integral ini. Gimana caranya? Tadi kan aku bilang ada dua daerah yang bisa kita pakai. Ada daerah Y simple sama daerah X simple. Lagi-lagi sama seperti um, mana tadi? Nah ini sama seperti perbandingan ini, kita bisa milih dx dy, kita bisa milih dy dx gitu kan. Di sini juga bisa. Cuman ingat ada beberapa bentuk atau beberapa daerah bukan persegi panjang, daerah bukan persegi panjang ya. Yang misalnya seperti ini, gitu kan. Seperti ini. Ini kan terdiri dari dua fungsi yang berbeda. Ini fungsi yx, ini fungsi gx gitu. Kita nggak bisa semena-mena bilang, oh aku maunya x simple biar aku jumlahinnya ke atas gitu. Atau aku maunya daerah eh eh kok x simple? Ya gitu lah. Aku maunya langsung bilangnya gini, aku mau jumlahinnya ke kanan gitu. Nggak bisa segampang itu gitu. Kadang kita harus perhatiin apakah partisinya nanti patah atau apakah kita harus split dulu di tengah supaya jelas nih terdefinisi. Oh, ini punyanya si YX, terus baru oh ini punyanya si GX gitu, baru kita jumlahin ke atas gitu. Harus perhatian yang nggak bisa segampang itu, makanya kita bilang nggak bisa segampang itu, main tuker-tuker harus dilihat juga. Nah, yuk kita coba kedua metode itu. Cara satu, ya simple. Ya simple berarti kita nggak usah ubah fungsinya ya, karena tetap dalam fungsi X gitu. Ya simple artinya apa? Artinya Y-nya itu dalam bentuk fungsi dan X-nya dalam bentuk angka. Oke. Masih ingat gak tadi yang aku bilang, eh yang luar tuh aku suka anggap sebagai arah. Karena lebih memudahkan aku dalam mencerna soal. Yang luar tuh aku anggap sebagai angka. Kenapa? Artinya apa? Sebagai arah. Kenapa? Berarti ini ngasih tahu aku loh, oh bahwa kita sekarang dx tuh di luar. Berarti kita menjumlahkan dari 0 sampai 2. Arahnya ke kanan. Oke. Berarti aku bisa sketch nih. Di catatan aku sketchnya seperti ini. Oke. Arahnya ke kanan penjumlahannya. Nah, garis-garis ini ngasih tahu aku apa sih? Ngasih tahu aku bahwa oh ini loh batas-batas untuk si Y-nya gitu ya. Ingat kalau dalam batas integral nih bisa either atas min bawah atau eh, kanan atasnya kanan min kiri gitu. Kenapa aku bilang min? Karena kalau misalnya kita operasikan nanti kan ya atas yang kurangin bawah gitu. Kanan nah, atas kurangin bawah atau kanan kurangin kiri. Nah, untuk kasus ini lihat nih garis ungu aku tuh nyentuh atas sama nyentuh bawah. Oke, ini ngasih tahu aku batas-batas dalamnya nih, batas-batas si dalam ini. Dan eh, flow dari garis-garis ini itu ke kanan artinya ngasih tahu aku apa? Ngasih tahu aku arah penjumlahannya dari kiri ke kanan. Oke, berarti aku sekarang bisa tulis batas-batasnya seperti ini. Yang di luar arahnya kemana? Ke dari 0 sampai 2. Oke, 0, 2. Dan untuk batas-batasnya apa? Atas kurang bawah ya. Atasnya apa? Atasnya itu adalah ya sama dengan 4. Oke, aku tulis 4 aja. Dan bawahnya itu, tadi kan dibilangnya kalau ya simple harus fungsi. Nggak selalu fungsi ya teman-teman. Bisa juga 4 doang kalau emang jelas di soalnya ini 4 gitu. Atau misalnya, kalau misalnya tiba-tiba, apa, oh, atau enggak kalau misalnya ngenain sumbu ini, ya kita tulisnya 0 gitu. Ya, 4 gitu. Nah, terus bawahnya apa? Bawahnya tuh ngenain si garis merah ini. Garis merah ini tuh apa? X kuadrat. Gitu. Nah, dy dx. Baru tinggal kita operasikan. Gitu kan. XY. Lagi tadi aku udah sempat bikin XY kuadrat terhadap 4 sama X kuadrat dx. Gitu. Nanti tinggal masukin 4-nya. Ingat, masukinnya ke Y-nya. Dikuadratin 16. Nah, kalau ini X-nya juga masukin ke Y-nya. Kita tuh tinggal kurangin gitu. Ntar akan dapat dedet hasilnya 32/3. Cuman di sini aku nggak usah ngebahas caranya banget ya, kayak kecuali nanti ada soal yang emang agak susah dan aku harus bahas. Nah, oke. Nah, itu intuisinya seperti itu. Nah, kalau untuk cara X simple gimana? Cara X simple itu berarti
Kebalikannya, hmm, cara dua X simple. Berarti em, lagi-lagi yang akan jadi fungsi apa? Yang akan jadi fungsi itu si X-nya. Berarti kita harus ubah. Ubah ya. Ubah jadi eh, X sama dengan akar Y gitu. Oke. Nah, kalau di X simple gimana? Lagi-lagi inget nih. Kalau kalau udah bingung, udah lost, DY itu di luar. Berarti arah penjumlahannya di sumbu Y. Oke. Aku akan ngejumlahin dari kecil ke besar ya. Berarti dari nol sini, aku gantiin warnanya deh. Dari nol sini, aku jumlahin ke atas. Oh, 0 sampai 4. Langsung isi. 0 sampai 4. Apalagi yang dikasih tahu sama garis oranye ini. Ujung-ujungnya. Kanan kurang kiri. Kanannya tuh nyentuh apa sih? Kanannya tuh nyentuh X sama dengan akar Y. Kan garis merah ini. Dan kirinya nyentuh apa? Kirinya tuh nyentuh sumbu. Artinya 0 gitu kan. Berarti kita langsung tulis nih. Atasnya tuh akar Y, ininya 0. Nah, gitu. Kemudian lagi-lagi kita operasikan seperti biasa. Gitu ya. Untuk intuisinya biar gampang istilahnya. Yang di luar kita anggap arah, yang di dalam kita carinya dengan melihat ujung-ujung dari eh, yang ini nih, ya, yang batas integral luar nih, integral luar tuh kita anggap sebagai arah mau kemana, gitu kan? Nanti kan ada pasangannya nih, DY kah? Nah, ini kan pasangannya, lihat pasangannya, oh DY, berarti arahnya tuh disumbu Y dari kecil ke besar. Oke, dari bawah ke atas naik, dan dalamnya tuh kita lihat dengan cara melihat, oh ini dari garis oranye ini misalnya kanannya apa? Kanannya itu atau batas atasnya ya akar Y, batas kirinya nol gitu berarti. Nah, selanjutnya kita selesai apa? Kita rapiin dan dapat juga hasilnya ternyata 32/3 juga. Begitu. Em, Satu soal lagi mungkin ya. Satu soal lagi untuk integral di atas daerah bukan persegi panjang. Nanti akan ada juga BTW akan ada juga kasus di mana kalian harus memformulasikan persamaan sendiri kalau misalnya dikasih. Kalau kalian udah lihat mock up tadi kan misalnya cuma dikasih titik-titik doang gini. Set set set. Tentukan integral lipat dari daerah yang terbentuk atas titik-titik ini. Kalian harus bisa juga buat persamaan garis ini apa ya dengan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1 gitu kan. Karena ini bukan persegi panjang ya dong, ini kan segitiga ya. Gitu. Jadi kalian nggak bisa ngandelin nilai-nilai dari sini doang, harus tahu ada fungsi lah istilahnya. Oke, coba kita bahas ini. Kita bahas seperti ini. Ya. Eh, di sini ada fungsi y sama dengan x kuadrat atau x sama dengan akar y. Aku selalu nulis kedua bentuknya biar gampang aja. Di sini sama dengan y, ini y sama dengan min 2x+8 atau x-nya itu sama dengan 4 min setengah y gitu ya. Jadi aksesibel lah. Aku mau buka kapan aja bisa. Apa mau pakai dx, mau pakai dy duluan, aku tinggal ngeliat atas, nggak perlu ngitung lagi. Nah, kita disuruh cari hmm, misalnya coba aku lihat ada fungsi yang menarik nggak. Coba deh ini nih. Gini. Nah, sin y pangkat 3 dA gitu ya. Nah, kalau fungsi ini bagaimana gitu? Fungsi ini kalau misalnya kita pakai em, metode, ini aku sambil ngisi ini ya, ngisi batas-batasnya. Kalau kita pakai metode Y simple,
Kayaknya susah gitu ya. Karena gini, Y simple tuh, oh, em, bentar. Y simple tuh berarti kita jumlahnya arahnya ke kanan ya. Berarti gini, misalnya gini. Kita jumlahnya ke sini, ke kanan. eh Bisa sih, cuman nanti kita lihat di sini, di tengah-tengah, kalau dari 0 sampai 2, garis unguku ngasih tahu bahwa oke, batas atasnya fungsi merah. Tapi kalau udah lewat dari 2, fungsi batas atasnya jadi fungsi si biru gitu kan. Nggak bisa. Oke, kita coba metode X simple. Dari bawah ke atas kita jumlahin. Set, 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 set. Oke. em, Batas atasnya, berarti kalau batas luarnya itu dari 0 ke 4 gitu kan. 0 ke 4. Tapi kalau misalnya ini masa eh, dari fungsi yang dari fungsi yang berbeda gitu. Bisa nggak ya? Bisa gitu kan. Berarti ini dari 4 min setengah Y, dari akar Y ke 4 min setengah Y. Oke, bisa nih masuk ke aturan gitu kan. Masuk ke aturan bahwa kalau daerah X simple tuh ini harus fungsinya dalam Y, ada fungsinya dalam Y. Kalau yang tadi kan beda tuh tiba-tiba gitu kan. Ngerti kan bedanya tiba-tiba gimana? Tadi dari 0 kita bilangnya dari ini kan kalau gini 0 sampai 4, tiba-tiba berubah. Tadinya batas atasnya si merah, tiba-tiba batas atasnya si biru. Nggak bisa kita capture dalam satu integral gitu. Sebenarnya bisa. Caranya gimana? Caranya dengan membagi dua gitu. Pakai sifat yang di awal tadi aku bilang. Sifat ini nih. Kita pecah. Kita jumlahin R1 tambah R2 begitu ya. Bisa. Cuman aku mau nekanin bahwa oh ternyata nggak bisa segampang itu loh ngejumlahin atau nuker-nuker batas dx dy atau nuker-nuker batas dari integralnya ini begitu. Hmm, oke. Kita coba, berarti integralnya akan seperti ini. Kita jumlahin untuk 0 sampai 4. Batas kanannya itu, batas bawahnya itu akar Y, ini 4 min setengah Y. Sin Y pangkat 3. Dx dy dong. Sorry ya. Dx dy. Oke. Nah, eh teman-teman, satu hal lagi yang kenapa sih Semi eh, yakin banget untuk pakai X simple dibandingkan Y simple. Y simple kan tadi kita harus pecah dua ya. Pecah dua kiri, habis itu yang kanan itu jumlahin. Kenapa sih yakin banget? Kenapa? Karena kalau aku pakai Y simple, artinya aku akan eh, dapat integral seperti ini. dy dx. Dan ribet banget untuk nuruni atau integralin um, sin Y pangkat 3 gitu kan dibandingkan mengintegralkan X pangkat 0 gitu ya. Karena kan kalau di dx sin Y pangkat 3-nya itu jadi cuman sekedar apa ya? Sekedar konstanta doang begitu. Jadi makanya aku jadi yakin banget nih, oke, emang udah bener nih pilihan aku. Oke. Jadi kita langsung aja masukin X sin Y pangkat 3 dari 4 min setengah Y eh dikurangin ya kalau misalnya akarnya gimana baru masukin dy-nya begitu begitu ya. Nanti kalau udah dapet dedet, intinya sin y-nya tuh nanti kalian turunin jadi eh kalau integralnya tuh jadi min cos something something gitu lah ya gitu sih. Em, Makanya ingat lagi kalau misalnya emang kalian ada dua konsiderasinya sekarang kalau misalnya untuk integral lipat di atas daerah bukan persegi panjang ada dua. Apakah batas-batasnya memungkinkan untuk aku pakai metode ini? Dan ketika aku pakai metode itu, apakah
akan mempermudahkan aku dalam mengoperasikan integrannya. Gitu sih konsiderasinya. Kalian istilahnya pick your poison lah. Kalian lebih mending mecah-mecah partisi begini. Jadi oh jumlahin yang ini, terus ini, terus yang ini, terus yang ini. Atau bisa nih misal satu sekali jalan bisa, tapi dalamannya tuh ribet banget gitu. Pick your risk, gitu. Pilih resiko sendiri begitu. Nah, selanjutnya kita bahas bentar. Ups. Kita bahas yang terakhir, bentar ya. Ups. Yang terakhir itu ada hmm, oh, sorry deh, kita recap dulu, kita recap dulu. Karena ini ada udah sisa terakhir kita recap dulu untuk integral lipat. Recapnya apa? Ada tiga bentuk. Yang pertama, daerah pengintegralan itu persegi panjang. Oke, em, kalau misalnya kita perlu tukar batas, tukar urutan deh, urutan pengintegralan. Karena misal, oh lebih mudah kalau aku ngerjain dx dulu, atau oh aku lebih mudah ngerjain dy dulu. Berarti kita langsung aja tukar, langsung tuker gitu ya. Bisa, misalnya begini, r y akar x kuadrat tambah satu dA gitu. Dan kita kasih seperti ini, satu 2 3 4 y. Dx dy akan sama dengan eh, nah, kalau kayak gini kan, yang mana lebih mudah? Apakah mengoperasikan eh, dx yang isinya akar-akaran atau mengoperasikan dy dulu? Nih, yang isinya cuman y doang. Ingat ini kita anggap konstanta. Ya, of course kita bakal milihnya yang ini. Dan kalau misalnya kita perlu milih yang ini, gimana? Langsung tuker aja. Nggak apa-apa. Nggak ada konsekuensinya. Paling cuman harus inget aja gitu. Batasnya juga ditukar. Jangan sampai dx dy-nya ditukar, tapi batasnya kagak ditukar. Gitu. Tersalah. Nah, yang kedua, ada daerah pengintegralan, bukan persegi panjang. Nah, di sini kalau misalnya kita perlu menukar urutan pengintegralan, maka ada syaratnya. Em, Stepsnya sih gambar dulu daerah pengintegralan, baru sesuaikan batas. Aku pribadi sih akan gambar dulu karena menurutku lebih lebih risky kalau nggak digambar, kalau cuman di terawang dong. Karena kan susah juga gitu ya. Misalnya begini, aku punya hmm, aku punya fungsi ya sama dengan x kuadrat lagi. Aku mau ubah. Ini mungkin keluar juga di soal KBF kemarin, mockup KBF kemarin ya, menukar daerah atau urutan pengintegralan untuk daerah bukan persegi panjang gitu. Em, dan aku mau nuker nih, daerah x akar. Coba kita pakai yang tadi ya, dua. Ntar maaf aku ambil nulis. Misalnya ini. Nah, misalnya kita awalnya gini deh. Awalnya kita, dikasih, eh, awalnya kita, dikasih, eh,
seperti ini. Kita dikasih gini. Dan kita disuruh merubah urutan pengintegralannya jadi dy dx. What do we do? Gitu. Lagi-lagi, biar gampangnya, anggaplah ini sebagai arah. Ini dan pasangannya sebagai arah. Oh, pasangannya dy. Oke, kita akan menjumlahkan dari 0 sampai 4 di sumbu y gitu. Oke, coba kita gambar. Dari 0 kita tarik garis dari, kalau misalnya ke atas berarti dari kiri ke kanan ya ini. Kita tarik garis seperti ini. Set, gitu. Oke, apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah batas atas dan batas bawahnya itu kan kanan kurangin kiri. Kanannya adalah ini, menyentuh si dua ini, makanya tulisnya 2. Dan kirinya nyentuh si eh, akar Y ini. Karena kita dalam X ya, berarti akar Y. Kayak gini. Kalau misalnya kalian ever bingung, eh, ini kapan ya aku pakai X sama dengan akar Y, kapan aku pakai Y sama dengan X kuadrat, lihat aja di luarnya. Di luarnya itu ngomongnya DY. Berarti yang di dalam harus menghasilkan fungsi dalam Y, supaya di luar kita bisa, ketika udah selesai, dalamnya ini dioperasiin, yang di luar kita bisa bener. Nanti kalian juga, kalau misalnya amit-amit harus salah, akan nyadar kayak, lah kok fungsi gue dalam X tapi ininya DY. Kalau udah gitu harus ulang lagi, kerjakan dalam, berarti batasnya harus diubah gitu dalam Y gitu atau dalam X gitu. Ntar pokoknya ada, kalau misalnya ada notice amit-amit harus sampai notice ketidakcocokan, harus diulang lagi, batasnya dibenerin gitu, dihapus, batasnya dibenerin lagi, baru kerjain lagi gitu. Tapi untuk mencegah itu perhatiin aja gitu. Oh, di luar tuh mintanya DY nih, si luarnya mintanya DY. Berarti kita harus menghasilkan fungsi dalam Y eh, untuk si bagian dalam ini gitu. Gitu aja ya. Nah, oke. Kemudian apa? Kemudian kalau misalnya kita mau tuker jadi eh DY dx, sekarang berubah dong. Arahnya tuh si siapa sih? Arahnya tuh si dx ini gitu kan. Berarti sekarang kita eh kalau tadi dari 0 ke 4 ke atas, sekarang dari kiri ke kanan. Dari 0 sampai berapa? Sampai 2 dong. Ya enggak? Oke, 0 sampai 2. Sip. 0, 2 kita tulis. Apalagi yang kita pelajari dari si garis alur ini. Oke, atasnya itu nyentuh si X kuadrat. Oke, X kuadrat kita tulis. Bawahnya nyentuh apa? Nyentuh sumbu. Artinya, ini kan, bawahnya nyentuh sumbu ya. Artinya 0 gitu kan. 0. Nah, oke deh. Selesai. Dan kita mendapatkan bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut. 0 kedua, 0 ke X kuadrat, dx. Begitu untuk nuker em, si urutan pengintegralannya. Pakailah si garis-garis alur ini yang aku udah bilang, yang aku kasih tahu nih. Itu membantu banget gitu sih. Em, Perhatiin aja. Pokoknya yang luar dianggap sebagai arah, dan dari arah itu kalian akan tahu batas atas dan batas bawah untuk si dalamnya tuh yang mana begitu. Bang ya. Nah, yang ketiga kita punya, aku masih aku masih ada 1 jam lagi. Oke. Yang ketiga itu kita punya daerah pengintegralan melibatkan bentuk-bentuk lingkaran gitu ya. Sorry. Hmm, oke. Nah, seperti apa misalnya? Bentuknya misalnya seperti ini. Saya ada setengah lingkaran dengan batas, jelek banget. Seperti inilah ya. Dari -1 ke 1. Di mana ini kita sebut R, dan persamaannya apa? Kalau lingkaran kan X kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Tapi kalau setengah lingkaran cuman Y sama dengan akar dari X kuadrat.
Satu min x kuadrat, sorry. Satu min x kuadrat. Oke. Nah, kalau ada begini, apa sih yang kita lakukan supaya em, lebih mudah dalam mengoperasikannya gitu kan? Karena kalau kita tulis bentuk mentahnya, itu kan kayak gini. Kar satu min x kuadrat y kuadrat dy dx. Gitu kan. Males gak ngerjainnya? Males sih, jujur. Karena lumayan lumayan mempersulit gitu ya. Dengan ada akar-akar ini, apa yang kita lakukan kalau kita mau mengoperasikannya? Sekarang kita ada syarat baru nih. Itu gunakan koordinat polar gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bab berikut atau sebab berikutnya, sebab terakhir yaitu koordinat polar dan em, integral lipat dalam koordinat polar gitu. Integral lipat dalam. Oke, yang pertama kita lihat dulu yuk perbandingan antara koordinat kartesius sama koordinat polar gitu ya. Kalau di kartesius itu eh x-nya itu misal kita kita misalnya kita kasih titik di sinilah. Ini 1,2. 1,2. Dua. Ya udahlah 2,3 deh jauh banget soalnya. Dua. Ini 3 gitu ya. Terus di sini ada lagi titik 2,2 gitu. Kalau dalam koordinat kartesius titik itu didefinisikan sebagai misalnya ada titik point gitu dalam x dan y doang gitu kan. Ada 32, ada 23, ada 22 gitu. Dan kalau fungsi itu biasanya dalam x, fungsi dalam x gitu kan. X kuadrat tambah satu x kuadrat, ya sama dengan x kuadrat, ya sama dengan apa segala macam, ya sama dengan x gitu, ya sama dengan x kan gini gitu. Nah, kalau di polar tuh gimana sih? Di koordinat polar itu kita menggunakan seperti ini, misal ada, bentar ya, dua, dua, begitu. Terus ada dua. Nah, em, di sini ada hubungan yang harus kita pahami bahwa dalam koordinat polar itu kita dalam hal we're talking about radius ya dan derajat gitu. Ini radius juga ini r, ini r. Kita pakai bahasa bukan x y lagi tapi radius dan derajat. Makanya itu it's really good untuk mendeskripsikan atau mengekspresikan hal-hal berhubungan dengan lingkaran gitu. Nah, kalau di sini titik itu dalam radius dan derajat gitu. Derajatnya gimana? Derajat itu berputar berlawanan arah jarum jam ya. Aku yakin kalian udah tahu. Seperti halnya vektor gitu kan. Di sini ada nih derajat nih. Theta. Di sini ada lagi theta 2 gitu kan. Begitu. Kalau tegak lurus berarti 90 gitu. Gitu ya. Sama kayak vektor dulu kalau masih ingat. Em, Kemarin fisika kan banyak banyak vektor, lumayan banyak lah vektor. Em, nah, di sini tuh ada hubungan gitu loh. Ada hubungan bahwa saya untuk contoh tadi ini
Ini kan misalnya 0, 0. Ini R, itu radius. Di sini ada X, di sini ada Y, gitu. Kita mendapatkan hubungan bahwa X per R itu sama dengan cos theta. Theta itu apa? Theta itu sudut sini. Begitu ya. Kita dapat hubungan juga bahwa Y per R sama dengan eh sin theta. Gitu. Yang artinya X itu sama dengan R cos theta. Ini harus diingat ya. Dan Y itu sama dengan R sin theta. Gitu. Begitu. Hmm, nah, tan itu apa? Atau arahnya tuh bagaimana? Arahnya itu ada lagi yang namanya tan theta. Itu sama dengan Y per X. Begitu. Nah, kalau di sini fungsinya itu dalam hal radius itu ya. Itu dalam S theta, theta itu dalam radius balik-balik gitu. Yang perlu diingat adalah X itu sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Kenapa? Karena em, ini kalau dikuadratin nanti akan jadi R kuadrat. eh Sorry, sorry, ini jadi R kuadrat. R kuadrat cos theta ditambah R kuadrat sin theta. Nanti kita bisa keluarin R kuadratnya. Nanti ada cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Ini sin kuadrat ya. Kuadrat kuadrat theta. Ini jadi satu gitu kan. Makanya jadi kita sisa dengan R kuadrat. Tersisanya R kuadrat. Ya, begitu. Itu aja sih. Nah, hmm, latihan latihan pertama mungkin bisa kita mulai dari contoh simpel gitu ya. Contoh eh seperti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini artinya apa sih? Lingkaran dengan eh radius 2 gitu kan. Dan pusatnya di 0,0. Nah, ngubah ke polar tuh gimana? Caranya ya udah, ingat aja X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat sama dengan 4. Berarti R itu lagi-lagi makanya radiusnya 2 gitu kan. Itulah kenapa kalau rumus lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu sih sebenarnya. Gitu. Terus misalnya ada lagi X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau gini gimana? Kita pecah dulu. Jadi X kuadrat, ini kita buka kurungnya. Jadi Y kuadrat min 4Y tambah 4 sama dengan 4 gitu kan. Ini bisa kita coret. 4 min 4 sama dengan 0 gitu kan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4Y. Tadi em, X kuadrat tambah Y kuadrat apa? R kuadrat. Terus tadi Y itu apa? Y itu adalah R sin theta. Berarti kita dapat 4 R sin theta. Begitu kan. Nah, kalau udah gini, berarti kita cuma tinggal coret R-nya aja. Kita dapat bahwa R-nya itu sama dengan 4 sin theta. Ah, ini baru ekspresi dalam polarnya begitu. Begitu ya. Nah, coba sekarang kita bentar ya. Coba sekarang kita ngubah dari polar ke kartesius. Gitu kan. Misalnya untuk sesimpel mana ya? Sesimpel R cos theta min 3 sama dengan nol deh. Gimana sih caranya? Hmm, caranya begini. R cos theta kita pindahin dulu tiganya ke kanan. Dan lalu kita dapat nih, R cos theta itu tadi apa sih? X. Berarti X sama dengan 3. Gitu. Oke, gampang.
Nah, kalau misalnya ada eh, R sama dengan 6 cos theta tambah 8 sin theta begitu. Caranya gimana? Kalau ada kayak gini, langkah yang paling gampang untuk kita lakukan adalah kaliin dulu kedua sisi dengan R. Kenapa? Karena kita nanti bakal dapat R kuadrat. Dan kita akan dapat 6R cos theta ditambah 8R sin theta. Kalau udah dapat R kuadrat, kita juga dapat apa dari hubungan ini? X kuadrat tambah Y kuadrat. Tuh. Tapi di tengah-tengah mencari itu kita juga dapat R cos theta dan R sin theta. R sin theta, R cos theta itu apa? Itu X. Berarti 6X ditambah 8Y. Begitu ya. Oke. Eh, jadi kira-kira untuk ngubah seperti itu, kalau ada R yang jomblo gini, kalian aja sama R lagi jadi R kuadrat untuk kedua sisinya. Nanti kalian ketemu R cos theta, R sin theta gitu sih. Intinya ngejar R cos theta, R sin theta, dan R kuadratnya dikejar ketiga ini supaya bisa gampang em, dicarinya. Oke, sama satu lagi mungkin tadi kalian nanya, ini misalnya ada titik 3,2 di sini. Gimana cara nyari ke polarnya? Ya udah, kita cari aja. Cuman dua kan kalau titik tuh ada R dan ada theta. R-nya apa? R tuh radius. Radius kita bisa pakai trigonometri ini. Berarti 3 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu kan. Berarti ini R-nya tuh akar 13. Oke, kita dapat istilahnya X-nya. Nah, untuk arahnya tadi gimana? Arahnya itu apa? Y-nya itu pakai theta. Karena kita ngomonginnya eh gini ya. Ngomonginnya tuh misalnya dari ada sumbu begini, sumbu X. Bahasa polar tuh kita bukan pakai X dan Y tapi pakai perubahan derajat gitu. Mulai dari sini 0 naik terus ke 90, baru ke 180, 270, baru kembali ke 360 gitu. Itu untuk mendeskripsikan tingginya perubahan Y-nya. Kita pakai kalau di Kartesius pakai XY, kalau kita di polar pakainya perubahan derajat ini begitu kan. Kalau untuk R ya udah panjang dari garis merah ini aja nih, perhatiin garis merahnya ini. Begitu ya. Dari 0, kalau misalnya di sini berarti tetanya adalah kita pakai hubungan ini. Tan teta sama dengan Y per X. Berarti eh, tetanya itu tan pangkat min 1 dari 2 per 3. Dipakai kalkulator dan didapatkan bahwa ini 33,69 derajat. Gitu lah ya, kurang lebih gitu. Kita dapat deh. Akar 13,33,69 derajat. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah masuk ke integral lipat dalam koordinat polar. Ini sebelumnya aku izin minum dulu. Hmm, Oke, karena di integral polar ini em, cara untuk memahaminya kita lihat perbandingannya aja dulu dari antara integral polar dan integral dalam koordinat kartesius dan integral dalam koordinat polar gitu ya. Kita lihat aja perbandingannya. Misalnya kita mau lihat hmm, satu petak ini deh di sini. Kita tahu ini namanya kalau di kartesius, ini misalnya di kartesius ya. Kartesius. Ini adalah delta A, di mana ini adalah delta Y, dan di sini adalah delta X. Begitu. Dan untuk integral eh, terhadap daerah tersebut, ya seperti ini ya. Gitu kan, dy dx. Nah, berbeda dengan eh, integral lipat dalam koordinat polar. Dalam koordinat polar, kita akan meninjau daerah tadi, gitu ya. Daerah tadi kan seperti ini ya. Misal, daerah ini kita tinjaunya tadi
dalam derajat dan dalam sudut dan radius gitu. Misalnya begini ya. Begini, begini. Sorry. Salah salah. Gini gitu ya. Perpotongannya ada. Nah, kita tinjau yuk bagian ininya. Kalau ini kita tarik keluar, mungkin lagi-lagi yang ini kan DA ya, delta A ya. Kan delta A-nya. Kalau kita tinjau lebih dalam atau lebih dekat lagi, ternyata kita dapat bahwa hmm, itu kita bisa gambarin seperti ini. Seperti ini, kurang lebih. Nah, ya nggak? Kelihatan nggak? Oh, ini deh, pakai warna merah deh. Pakai warna merah. Nah, gitu kan jadinya. Ini ya, kelihatan ya analoginya. eh Warna merah ini, inilah jadi DA-nya dalam koordinat polar, begitu. Nah, em, delta A lagi-lagi yang adalah luas, gimana sih caranya kita cari itunya untuk per apa ya ekspresi dari DA di koordinat polar. Kita coba definisikan dulu beberapa hal. Oke, misal si panjang ini tuh R 1 dan si radius yang pendek ini itu R2. Dan untuk yang sudut dalam sini itu ya sudut yang dalam sini itu theta 2, sudut yang luar itu theta 1, sudut yang dalam sini itu theta 2. Begitu ya. Oke. Em, nah, sebenarnya ada penurunan panjangnya ya, melibatkan delta perubahan dari sudutnya terhadap R1 kuadrat seperti ini, dan lain sebagainya turunin dan akan didapat bahwa aku nggak mau buang waktu karena aku ada beberapa soal yang mau dibahas. Dapatkan bahwa ekspresi dari DA itu seperti ini dalam koordinat polar penurunannya. Jadi, ketika kita menuliskan integral lipat dalam koordinat polar, kita tidak lagi menggunakan dx dy eh, gitu ya. Karena ini adalah dA untuk Kartesius. dA untuk koordinat polar itu kita tulis dengan r dr d theta begitu. Karena itulah ekspresi luas dari ekspresi luas yang kalau ini kan kalau dalam Kartesius luas yang kecil ini kita jumlah-jumlahin itu pakainya dx dy. Kalau di sini kita pakainya r dr d theta gitu karena ini nih kita lihat dari sini. Oke. Hmm, lalu langkah-langkahnya seperti apa dalam mengoperasikan em, integral lipat dalam koordinat polar ya tentu batas-batasnya disesuaikan, diubah ke koordinat polar. Kedua, integrannya juga diubah ke koordinat polar, gitu kan. Baru yang ketiga, em, urutannya diperhatikan sih, diperhatikan. Coba yuk kita tinjau sekarang soal yang tadi, gitu kan. Soal yang cukup sulit tadi mengenai setengah lingkaran, si setengah lingkaran tadi dari -1 ke 1, gitu ya. Em, oke, tadi kita dapat perumusannya apa ya? Dia y sama dengan akar dari x kuadrat. Oh, sorry sorry.
Iya, iya sama dengan satu min X kuadrat. Satu min X kuadrat. Gitu kan. Untuk em, ekspresi dari batasnya ini. Kemudian kita untuk sumbu X-nya itu dari min satu ke satu. Kalau misalnya kita disuruh mengintegralkan min satu ke satu, nol ke akar satu min X kuadrat. Mengintegralkan misal gini deh, satu akar satu min X kuadrat Y kuadrat dy dx. Gitu. Apa yang kita lakukan? Kita ubah dulu batas-batasnya ke koordinat polar. Dan ingat, ini akan berubah jadi apa? R, dr, d, theta. Yang berarti, ingat tadi aku bilang yang di luar tuh jadi apa? Jadi arah. Oke, jadi arah. Kenapa jadi arah? Karena begini. Ingat ya ilustrasi tadi aku pakai garis merah yang muter gini. Sama begini, di sini pun juga demikian. Kita lihat dulu em, arah pengintegralnya karena menggunakan sudut. Kita lihat dari sudut nol ke berapa nih daerah pengintegralannya. Oke, pertama dari nol, jalan terus. Nanti kita bayangin sambil jalan tuh sambil dijumlahin. Kayak partisi-partisi dijumlahin. Partisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya dijumlahin, di sweeping dari dari 1 ke min 1, atau min 1 ke satu gitu ya. Dan ternyata dalam penjumlahan itu kita menempuh 180 derajat gitu kan. 80 derajat itu berapa dalam pi? Pi ya. Makanya kita bisa tulis ini pi. Dari berapa? 0 derajat gitu kan. Kemudian dalamnya dari 0 sampai berapa gitu kan. Dari 0 sampai, mana lihat, tadi aku bilang kan, misalnya seperti ini. Garis atau garis arus ini tuh nunjukin kita apa? Oh, batas atasnya adalah ternyata aku menyentuh si ya sebenarnya satu min x kuadrat ini. Begitu kan yang which means kalau kita ubah ke polar jadi satu nol gitu. Baru kita masukin lagi akar satu min x kuadrat min y kuadrat berarti min r kuadrat. R dr d theta gitu ya. Baru kemudian ketika dioperasikan ya udah hmm, akan kita dapat 1/3 pi. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Kalau misalnya ada kita kerjain dalam dr d theta gitu ya. Hmm, kurang lebih sama aja. Yang ini cukup kompleks dan akan cukup memakan waktu jadi aku nggak bahas cuman hmm, nanti pasti soalnya lebih istilahnya lebih manusiawi lah karena untuk ngerjain dalam akar kan cukup susah ya dan nggak akan dikasih yang seperti itu cuman tekniknya sama R-nya yang ada di sini tuh nanti ditempelin aja ke dalam fungsinya ya akan bisa apakah jadi R ya eh, tambah satu pangkatnya apakah jadi R something something baru dikerjakan masukkan angkanya kemudian dioperasikan terhadap d theta begitu. Dan untuk perumusan umumnya berarti di sini ada integral lipat fxy dA untuk integral polar itu dari eh, sudut satu ke sudut kedua. Dan jari-jarinya dari theta satu ke theta 2 gitu ya. Jari ya dari r satu ke r dua dalam bentuk theta gitu ya. Karena yang bentuk theta. R dr d theta gitu. Ini sih eh umumnya seperti ini gitu. Em, ini aku akan masuk ke beberapa soal. Tapi yang pertama aku mungkin mau ngejelasin dulu. Kayak tadi ya, misalnya ada bentuk seperti ini gitu. Dan ini tuh akan jadi daerah pengintegralannya R gitu. Ini tuh dari sudut berapa ke berapa sih dalam kuadrat polar? Ya udah kalian sweeping aja. Oh dari sini set gini aku jumlah-jumlah ternyata oh dari nol sampai pi. Oke. Kemudian misalnya ada yang aneh-aneh eh seperti apa ya? Gini deh.
gitu. Kelewatan. Sorry. Dari up gitu. Sama. Bayangin aja dari sini, mulainya dari sini ya berarti ya, dari ujung. Ah, ini kan 45 derajat nih. Berarti mulai set sweeping, bayangin kalian sweeping terus dan berujung di oh ternyata di 225 derajat. Berarti dari 45 derajat itu berapa ya? Pi per 4 sampai 5 pi per 4 gitu. Itu ya, bayangin aja lagi pakai analogi aku yang arah-arah itu. Oke, satu soal terakhir sebelum aku tutup karena udah mau jam 9 ya. Misalnya, em, ada daerah, BTW teman-teman kalau ada pertanyaan boleh sih aku buka dulu sebelum soal ini. Aman ya? Oke, untuk soal ini, nanti aku juga bahas mockup bentar. Ada, bentar, hitung luas daerah S dalam koordinat polar. Begitu. Em, dengan disketsa terlebih dahulu. Mana misal S-nya itu, atau, oh aku cari dari Matco aja deh. Bentar ya. Maaf, 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 maaf. Coba dari Matco ada soal menarik. Tidak ya. Kelewatan. Hmm. Oh nih, diberikan, ini ada soal dari UAS kemarin, UAS tahun lalu, sorry. Diberikan daerah R, eh, koma, cari nilai DA, nyatakan daerah tersebut dalam polar. Kemudian hitung. Oke, daerahnya seperti ini kira-kira. Duh, nggak simetris lagi. Ups. Satu gini aja lah ya. Baru di sini ada satu, dua. Oh, parah banget. Bentar ya. Ginilah kurang lebih. Itu dia sebenarnya nabrak si duanya. Jadi, ya ampun. Gimana ya? Lingkarannya tuh, nah gini deh. Bayangin aja nih. Ah, nabrak dua tuh gitu. Oke. Dan diberikan untuk persamaan lingkarannya tuh gini. Dan ada garis em, Y sama dengan X. Sehingga terbentuklah daerah ini. Daerah ini. Kemudian daerah ini. Yang jadi daerah pengintegralannya. Oke.
aman ya. Aku lihat dulu ke soalnya. Heeh, heeh. Oke, aman. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ngubah dulu nih ke integral polar ya nggak? Untuk integralnya kan tadi kita dikasih y dA. Ingat y itu apa sih teman-teman? Y itu adalah R sin theta. Berarti R sin theta. Nah, dA itu apa tadi aku udah bilang kan? Y itu adalah, bukan Y itu, dA itu adalah, sorry, udah ngawang nih. dA itu adalah R dr d theta, gitu kan? dA itu R dr d theta. Berarti di sini kita bisa tulis dA-nya itu R dr d theta. Kita kaliin aja, masuk jadi R kuadrat sin theta dr d theta. Begitu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah batasan integralnya. Ini kita ubah jadi apa sih? Kita bisa ubah nih. X kuadrat tambah Y kuadrat jadi apa? R kuadrat sama dengan 2X. 2X itu jadi apa ya? X itu apa sih? R cos theta kan? 2. Berarti jadi 2R cos theta. Kita coret R-nya di sini dan di sini. Jadi R sama dengan 2 cos theta. Oke, kita dapat batas yang pertama. Kemudian batas yang ini. Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X itu hmm, batasnya kan jadi, bentar ya. Bentar, Y sama dengan X. Itu sekitar, ini kan, bentar, gambarnya jelek banget ya berarti. Sorry, sorry. Harusnya bisa menggambarkan bahwa Y, Y sama dengan X nih nabrak di satu ya. No, iya lagi. Jelek banget gambar aku. Maaf ya, bentar. Hmm, yep, oke. Jadi itu Y sama dengan X kalau kita, ini kan nabrak ya. Kalau kita samain tuh jadinya X kuadrat. Kita masukin ke sini tuh jadinya X kuadrat tambah eh, X kuadrat sama dengan 2X. Dan akan didapat bahwa X itu sama dengan satu. Nah, artinya Y juga sama dengan satu. Terusnya nabrak guys di sini nih. Di sini. Nah, gitu. Oke. Tadi gimana sih cara ngubah koordinat satu-satu jadi polar? Ya, caranya jadi istilah atau enggak nyari R-nya gimana? Kan ini kan dalam R ya. R-nya ya berarti tinggal pakai Pitagoras. Satu kuadrat tambah satu kuadrat sama dengan eh, akar dua. Berarti kita dapat batasnya. hmm, Batasnya itu dari nol sampai 2 cos theta. Dan sudutnya itu dari nol sampai sampai berapa ya? Nah, di sini kita lihat. Kita pakai garis arus lagi. Oke. Pertama dari nol set sampai sini. Aduh, sampai ke si satu lagi. Tadi kan 1,1. 1,1 tuh berapa sih derajatnya? Jadi kita punya persamaan tan theta sama dengan y per x. Sama dengan tan min 1/1. Tan min satu itu berarti berapa derajat? 45 derajat ya. Berarti kita nemu nih bahwa ternyata em, dra- batas pengintegralan kita tuh dari nol sampai pi per 4 gitu. Karena kalau kita lakukan ini seperti ini kan. Ya. Eh, Berakhirnya di daerah ini nih 1,1 yang memberikan kita 45 derajat. Satu hal lagi, kalau kita pakai yang tadi aku ceritain, kita lihat nih batas atasnya apa? Batas atasnya ternyata si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah dengan 2X ini, which is 2 cos theta. Makanya tadi aku tulis langsung 2 cos theta sebagai batas atasnya. Oke, selanjutnya kita operasikan aja seperti biasa. Begitu. Gimana caranya?
Udah ini kita integralkan terhadap R, sin tetanya kita anggap sebagai konstanta. Begitu kan? Ini jadi R3 pangkat R pangkat 3 per 3 sin theta d theta sin theta d theta. Baru sekarang kita anggap eh, R pangkat 3 baru kita sekarang sorry evaluasi dari 2 cos theta ke 0 gitu kan. Kemudian didapat bahwa kita masukin nih ke R-nya. 2 cos theta pangkat 3 per 3 kali sin theta min 0 gitu kan. Sekarang kita punya em, kita punya cos pangkat 3 sin theta gitu. Sin theta d theta gitu ya. Kita keluarin eh, di sini dapat ada 8 per 3 gitu. Ini aku udah ada hitungnya langsung. Pokoknya 2 per 3 ini kalau dikeluarin akan jadi 8 per 3 gitu ya. I think ya, ya, per 3. Em, baru habis itu dikasih tahu soal nih bahwa eh, di Medco-nya sih ditulis ya. Di nomor 47 ini, nomor 47 Medco itu dikasih tahu bahwa integral dari cos pangkat 3 theta sin theta itu sama dengan em, seperempat min seperempat cos pangkat 4 theta. Nah, berarti kita tinggal masukin dari pi per 4 ke 0. Ini masukin ke sini dikurangin, dan dapat hasilnya. Begitu. Hasilnya adalah tengah. Begitu ya, teman-teman. Em, dan mungkin eh coba ya, apakah aku ada satu soal lagi? Udah kali ya, mungkin teman-teman ada soal yang mau di-request atau oh iya, em, KBF ya? Bukan KBF, mockup yang tadi dikasih Anata ya. Mockup ini itu soalnya ada dua. Yang pertama, bahas mockup. Nomor 5 itu diketahui 2 lebih kecil dari D lebih kecil dari 6. Baru S1 itu 6 dan ngapain gue tulis dan 2 itu seperti ini. S2 itu adalah daerah X-nya di mana 2 sampai 5, kemudian 2 sampai D. Baru S3 itu X-nya di mana daerahnya 2 sampai 5 juga. Dan ini D sampai. Oke, jika nah disuruh cari D-nya sama dengan berapa. Nah, kalau ada soal kayak gini, teman-teman, yang perlu diperhatiin sebenarnya informasi paling penting tuh cari yang nggak ada fungsinya. Kalau di, kenapa? Karena begini, kalau kalian perhatiin, hmm, ini kan tadi suruh gambar itu 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5 baru 2 sampai 6. 2, 6, sini ada D, gitu kan. Yang pertama tuh begini bentuknya. Ini tuh keseluruhan ini adalah S1.
Dan ini ada S2, di sini ada S3. Kenapa yang ini itu penting diperhatiin? Karena kan nggak ada fungsi HXY-nya. Karena S3DA itu artinya luas, artinya purely luas dari S3. Karena gini, eh, sama dengan luas dari em, si R itu, R yang dimaksud itu langsung aja luasnya. Panjang kali lebar gitu doang. Jadi artinya apa? Artinya kalau di sini kita dikasih tahu bahwa oh ternyata luas dari si S3 itu sama dengan 10. Berarti luas S3 itu apa sih? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Dari 2 sampai 5 itu 3. Dikali lebarnya berapa? 6 dikurangin D sama dengan 10. 18 min 3D sama dengan 10. Min 3D sama dengan eh min 8 ya. Berarti D-nya sama dengan 8 per 3. Begitu. Itu jawabannya. Nah, selanjutnya kita dapat baru kita dikasih nih soal untuk batas S2 3 dikali HXY ditambah 2 DA. Nah, di sini baru kita perhatiin yang ada HXY-nya, HXY-nya. Tapi kenapa? Tapi kita nggak dikasih nih clue untuk S2 yang dikasih itu yang ada HXY-nya ya, HXY-nya ya. Kita dikasih yang S3. S2 gimana? Tuh. Tapi ingat yang perlu kita pahami adalah em, ingat kayak yang tadi aku bilang R sama dengan R1 tambah R2 gitu. Nah, sama di sini juga begitu. Ingat S1 tuh keseluruhan ini. Berarti kalau kita tahu nilai S1 terhadap fungsi HX yaitu 12, maka bukankah S1 hanyalah penjumlahan dari S2 tambah S3? Ya, maka kita tahu bahwa S2, S3-nya karena ini 5, maka S2-nya itu 7 gitu loh. Ya enggak? Nah, berarti kita tahu nih. Sekarang 3 dikali S2 untuk HXY ditambah, ingat ya kita bisa eh, apa namanya? Komutatif ya. Tuh, lupa aku sifatnya. Cuman yang di ya distributif astaga. Eh, ini langsung 2 DA. Berarti dapat apa nih? 3 dikali S2 terhadap HXY. Terhadap fungsi atau permukaan di atasnya itu berapa? Tadi 7 ya. Ditambah 2 dikali. Nah, ini nih. S2 DA. Lagi-lagi tadi aku udah bilang, kalau ada cuman DA doang, nggak ada fungsi di dalam ini, nggak ada kan fungsinya. Berarti artinya apa? Luas dari S2-nya langsung. Luas dari S2 berapa? Oke, 5 panjang kali lebar. Luas S2 itu berarti panjang kali lebar. Berarti panjangnya 3 dikali lebarnya D min 2. 8 per 3 min 2. Itu berarti apa nih kurang 6 sama dengan 2. Ya, gitu nggak sih? Iya, ya, 2. Oke, jadi langsung 21 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 25. Begitu deh. Oke, next yang terakhir itu ada soal nomor 6 bagian B gitu ya. Misalkan S adalah daerah dalam segitiga dengan titik-titik tadi aku bilang, seperti aku bilang ya. Ada 00, di sini ada 03, gitu kan? Dan ada 60, eh 03 tuh di sini kan berarti. 60, 03. Nah, seperti ini. Berarti apa yang kita lakukan? Ini kan jelas-jelas daerah bukan persegi panjang. Dan daerah bukan, alur berpikirnya gini, ini bukan daerah persegi panjang. Dan daerah bukan persegi panjang jelas-jelas butuh fungsi gitu. Fungsinya gimana? Fungsinya harus kita cari sendiri berarti di sini. Dan menggunakan apa? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di mana M-nya itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalnya kita pilih Y2-nya ini, eh, titik pertamanya ini. Y2 min Y1 berarti em, min 3 dibagi bagi X2 min X1 itu 6. Berarti min setengah gitu ya. Maka fungsinya adalah Y min Y1 3 dengan min setengah dikali X min eh, X1 nol gitu ya. Berarti Y sama dengan min setengah X tambah 3 kalau nggak salah. Nggak salah kan ya? Ya udahlah.
Iya ya, begitu. PD, PD, PD. Baru kemudian disuruh hitung eh Y, D, A gitu ya. Nah, kita lihat nih. Berarti di sini ada Y, D, A apa? D, Y, D, X. Apa mau DX, Y? Apa mau D, Y, D, X? Bebas. Em, Coba kita pakai DX, DY deh. Kan tadi aku bilangnya cari yang pangkatnya lebih kecil. Di sini ada X pangkat 0 sama Y pangkat 1. Lebih kecil. Oke. Kita coba pakai DX, DY. Kalau DX, DY berarti yang kita perluin apa gitu kan. Berarti yang kita perluin adalah eh di berarti yang di ujungnya itu DY. Berarti kita perlu menghasilkan fungsi DY. Ini kita berarti harus ubah dulu nih. Jadi eh Y min 3 X seberapa? Em, ya, Y min 3 sama dengan min setengah X. Dan X-nya itu akan jadi min 2Y tambah 6 sama dengan X gitu ya kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, dan kita kita lihat nih pakai teori, teori lagi. Pakai metode yang arah nih, arah DY. Oke, kita akan jumlahin dari paling kecil paling besar untuk sumbuinnya. Kita berarti arahnya gini ya. Paling kecil kan 0, paling gede 3. Oke, dari 0 sampai 3. Langsung tulis 0 sampai 3. Baru kemudian kita lihat 3 di sini. Oh, kita dikasih tahu bahwa batas kanannya adalah si fungsi, batas kirinya adalah sumbu. Fungsinya apa? Fungsinya ya si min 2Y tambah 6. Batas bawahnya sumbu 0. Berarti ketika kita operasikan, nah kita akan dapat eh, langsung X Y dari min 2Y tambah 6. Ini 0. DY. Gitu ya. Nanti kita akan dapat min 2Y tambah 6 Y DY dari 0 ke 3. Baru habis itu operasi aljabar biasa. Min 2Y kuadrat tambah 6Y sama DY. Lalu kita integralkan jadi min 2 per 3 Y pangkat 3 tambah 3Y kuadrat. Lalu kita masukin batas-batasnya. Begitu ya. Jadi tinggal dapat hasilnya berapa. Cari sendiri. Ya, cuma tinggal masukin, kurangin. Oke. Sekian untuk... kok hapus. Sekian untuk tubai kali ini. Perbanyak aja latihan soalnya, terutama di koordinat polar, kan ini sebenarnya pembiasaan untuk ngubah-ngubah batas gitu ya. Hmm, jadi, bentar, oke. Jadi ngubah-ngubah batas dan untuk integral bukan persegi panjang biasain aja berhadapan dengan fungsi. Jangan lupa pakai yang arah-arah ini. Kalau mempermudah boleh, tapi hati-hati lagi. Make sure batas-batasnya konsisten dan ya sekiranya itu aja sih dari aku. Jadi aku akan share untuk bab ini, notes-nya dan rekamannya. Terima kasih teman-teman yang udah join. Good luck untuk